Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-9, Hidup untuk Memuji. Minggu 21 Agustus, Kerangka Pujian. Penulis besar Rusia Fyodor Dostoyevsky telah dijatuhi hukuman mati, namun hukuman itu diringankan pada saat-saat terakhir. Dia menghabiskan bertahun-tahun di penjara sebagai gantinya. Berbicara tentang pengalamannya di penjara, dia menulis, "Percayalah sampai akhir, bahkan jika semua orang tersesat dan hanya kamu satu-satunya yang setia. Bahkan saat itu juga, bawalah persembahanmu dan pujilah Allah dalam kesepianmu." Dalam pelajaran-pelajaran ini, kita telah melihat bagaimana Paulus menanggung tantangan dan penganiayaan yang luar biasa. Tetapi sekarang, dia duduk di penjara Romawi. Namun dia tidak tertekan. Sebaliknya, dia dengan bersemangat menulis untuk mendorong orang percaya di Filipi. Bacalah Filipi 4 ayat 4-7. Menurut Anda, bagaimana Paulus dapat menulis hal-hal seperti itu ketika dia sendiri sedang duduk di penjara? Dalam perikop ini, apakah kunci untuk mendapatkan damai sejahtera Allah? Adalah satu hal untuk bersukacita ketika semuanya berjalan dengan baik. Tetapi Paulus menasihati kita untuk selalu bersukacita. Itu mungkin terdengar aneh. Jika kita mengambil apa yang Paulus tulis secara harfiah, ada dua implikasi kritis bagi kita. Pertama, jika kita ingin selalu bersukacita, itu pasti berarti bahwa kita harus bersukacita bahkan ketika keadaan tampaknya tidak memberikan alasan apapun untuk bersukacita. Kedua, jika kita ingin selalu bersukacita, itu juga berarti bahwa kita harus belajar untuk bersukacita pada saat kita tidak menyukainya. Paulus memanggil kita untuk memuji Allah meskipun seringkali hal itu tampak tidak wajar bagi kita, bahkan mungkin terlihat tidak masuk akal. Tetapi seperti yang akan kita lihat, adalah berharga justru karena ada saat-saat ketika tampaknya tidak masuk akal, sehingga kita terpanggil untuk bersukacita. Dengan kata lain, pujian adalah tindakan iman. Sama seperti iman tidak didasarkan pada keadaan kita, melainkan pada kebenaran tentang Allah. Demikian juga pujian adalah sesuatu yang kita lakukan, bukan karena kita merasa baik, tetapi karena kebenaran tentang siapa Allah itu dan apa yang Dia telah janjikan kepada kita. Dan yang luar biasa, iman seperti itulah yang mulai membentuk pikiran, perasaan, dan keadaan kita. Apakah kebenaran tentang Allah yang Paulus identifikasikan dalam perikop hari ini, kebenaran yang memungkinkan dia untuk bersukacita bahkan di dalam penjara? Tuliskan daftar singkat tentang apa yang Anda ketahui sebagai kebenaran tentang Allah. Periksalah daftarnya dan pujilah Allah untuk setiap butir dalam daftar tersebut. Bagaimanakah hal ini mengubah cara Anda merasakan dan memandang keadaan Anda? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mari sekali lagi kita membaca di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, di mana mereka menghadapi tantangan di dalam kehidupan berjemaat mereka. Ada perselisihan di antara anggota jemaat maupun ajaran-ajaran sesat yang mulai masuk di dalam jemaat tersebut. Tetapi Paulus memberikan nasihat kepada mereka supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka harus bersatu dan jangan lupa untuk terus bersukacita. Bersukacita bukan hanya dalam 1-2 kesempatan saja, tetapi bersukacitalah di segala keadaan. Itu berarti di dalam keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk harus bersukacita. Karena begini, biasanya manusia kita akan bersukacita ketika kita sedang berada dalam suatu kondisi yang baik dan menyenangkan. Tapi ketika keadaan itu berubah, maka sukacita yang sementara kita rasakan akan berubah menjadi duka cita. Kita seringkali mengalami kesedihan, keadaan muka yang muram, kecewa, letih, lesu di dalam setiap kehidupan kita oleh karena penderitaan yang selalu datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Tetapi Paulus memberikan nasihat sebaliknya. Walaupun sedang dalam keadaan tertekan ataupun di dalam tantangan kehidupan, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus bersukacita.
Kita tahu bersama kehidupan Rasul Paulus. Ia adalah seorang rasul yang besar, tetapi ia diizinkan Tuhan untuk mengalami tantangan kehidupan, penderitaan yang datang silih berganti di dalam kehidupannya. Dalam keadaan baik dia bersukacita, dalam keadaan buruk dia bersukacita. Dan ketika Paulus sedang menuliskan kitab ini, ia sedang berada di dalam penjara. Jadi kalau seandainya kita menyatakan alasan kita bahwa Paulus itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan, ia adalah hamba Tuhan, rasul, ia selalu mengalami keadaan-keadaan yang baik. Tetapi justru sebaliknya, informasi di dalam firman Tuhan menyatakan bahwa seringkali Paulus mengalami tekanan, tantangan, penderitaan di dalam kehidupannya. Seringkali dia mengalami keadaan yang tidak mengenakkan di dalam kehidupannya. Tetapi justru ketika ia ada di dalam penjara, dia menasihati jemaat yang ada di Filipi untuk bersukacita. Karena Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apakah kita mampu untuk menyatakan statement ini di dalam kehidupan kita pada saat ini? Paulus mengajarkan umat Tuhan untuk tetap bersukacita sekalipun dalam penderitaan maupun pergumulan kehidupan. Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia akan terus bersama-sama dengan kita, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Mari kita bersukacita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mempraktikkan hidup bersukacita di dalam setiap keadaan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.